Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Firdaus. Kali ini kita akan membahas masalah yang cukup krusial buat agent properti ya, yaitu tentang masalah komunikasi. Nah, ini yang sebaiknya dikuasai dengan baik oleh semua agent properti. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya ada sedikit pertanyaan nih. Uh, Kalau kita perhatikan nih, ini tentang masalah bahasa. Bahasa dulu ya, kita coba lihat bahwa kalau kita perhatikan di bahasa Inggris itu ada berapa tenses gitu. Coba Mas mungkin gimana? Banyak ya? Ya banyak Pak. Ada past, present, future. Ya. Iya betul ya. Nah kalau di bahasa Indonesia ada nggak gitu? Lampau lalu. Ada nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Bahasa kita langsung ya. Kalau makan sekarang, makan besok, mau makan kemarin sama ya. Sama Makan bunyinya ya. makan. Nah ini jadi pertanyaan buat kita sebenarnya. Kenapa bahasa Indonesia nggak ada past, present, sama future? Kira-kira gimana mas? Kurang tahu sih Pak. Entah ya. Iya, memang ini karena kita nggak pernah mikirin. Ya, inilah sebenarnya keunggulan dari nenek moyang kita dan leluhur kita ya. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak dikenal the past, present, future. Kenapa? Karena kalau menurut kita bangsa Indonesia, past dan future itu bisa kita lihat saat ini alias present. Makanya kita nggak bisa ada tenses yang menyatakan past ataupun future. Buktinya apa? Coba lihat past ya. Kita sebenarnya lihat bintang di langit di malam hari itu adalah bintang yang ada atau melancarkan cahayanya itu mungkin udah ribuan juta tahun yang lalu baru sampai sekarang. Baru kita lihat itu namanya past sebenarnya. Tapi kita melihatnya sekarang. Itu present. Kemudian future. Kalau menurut kita, coba kita lihat, kita punya kebudayaan, salah satunya adalah Jangka Jayabaya. Itu ada prediksi masa depan. Kita bisa detail di situ akan kejadian apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kita mau melihat budaya kita sendiri loh ya, dan mengakui budaya kita sendiri dan mengakui kebesaran leluhur kita, di situ sudah ada gitu. Itulah kenapa kita nggak punya istilah past, present, future. Buat kita semua adalah present. Oke, itu introduksi dulu untuk pembukaan ya. Nah, pada saat ini kita akan membicarakan masalah yang saya beri judul Basic Communication Skill for Real Time ya. Jadi di sini ada komponen yang supaya untuk membatasi masalah kita dulu ya. Jadi di sini kita membicarakan masalah komunikasi ya pada dasarnya. Dan komunikasi yang kita bicarakan di sini adalah yang berupa skill. Artinya ini berdasarkan ilmu praktisi, bukan teori ataupun yang mungkin diajarkan di, bahkan ada fakultas sendiri masalah komunikasi ya, mungkin menyinggung sedikit, tapi kita berbicara sebagai praktisi dalam hal ini. Kemudian kita juga bicara tentang basic ya, jadi ini dasar ya, jadi sangat mendasar dulu. Kemudian konteksnya ini kita bawa ke arah dunia kita sendiri, yaitu dunia realtor ya, broker properti, agent properti, marketing properti. Nah itu adalah dunia kita. Jadi ini kita batasi dulu pembicaraan hanya seputar itu. Nah, menginjak langsung ke dasar daripada masalah komunikasi, teori komunikasi mungkin kita harus mengerti dulu pola komunikasi ya, yang paling penting. Pola komunikasi dasarnya akan seperti ini, akan saya coba gambarkan dulu baru saya terangkan ya.
Ya, jadi kalau namanya sebuah komunikasi pasti melibatkan paling tidak minimum dua belah pihak ya. Di sini ada sebagai sender atau pengirim, dan juga di sebelahnya yang harus menerima namanya receiver. Oke. Nah, di sini apa sih yang dikirimkan itu berupa message sebenarnya. Nah, message ini dikirimkan. Sebelum message dikirimkan, maka si sender ini akan melakukan proses namanya encoding ya, kurang lebih seperti itu. Jadi akan di encoding dulu menurut dia menggunakan bahasa apa dan segala macam, dikodekan, dan message-nya ini akan melalui namanya, kalau melalui media bisa atau melalui channel of communication. Kemudian di sini sampai ke receiver itu di decoding dulu untuk diterjemahkan menurut receiver itu ada apa gitu. Kemudian yang namanya komunikasi selalu adalah timbal balik. Nah, ini yang kita sebut sebagai komunikasi dari dua arah ya. Jadi komunikasi itu selalu melibatkan dua arah. Makanya dari receiver dia akan melakukan respon. Setelah respon ini maka akan sampai kepada pengirim kembali yang tadi itu sebagai sebuah feedback. Ini adalah sebuah proses dari komunikasi ya, yang umum dan lazim dikenal ya. Ini dasarnya, tapi bisa berupa macam-macam ya. Kalau channelnya berubah, bisa berubah juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa yang namanya komunikasi itu selalu mengalami noise ya, atau bisingan atau gangguan lah, hambatan. Nah itu, ini yang biasanya selalu terjadi. Ini bisa mengganggu kesana sini ya. Nah, ini yang nanti juga kita bahas ya. Kenapa? Apa saja yang menjadi gangguan dalam sebuah proses komunikasi ini ya. Nah, ini dasarnya dulu. Nah, dari dasar ini sebenarnya akan ada tingkatan daripada komunikasi ini digunakan untuk apa. Nah, ini yang kita bahas dulu ya. Dan Bang Iman mungkin di sini ya, di sini. Jadi pertama, kalau komunikasinya itu sebenarnya kata hanya untuk diri kita sendiri. Kita kadang berkomunikasi dengan diri sendiri. Ini yang kadang lupa juga sih. Tapi kita tensionnya, tekanannya hari ini bukan di sini. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan utama kita, yaitu di interpersonal ya, yang hubungan antar manusia. Jadi satu dengan satu. Ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau di selanjutnya sebenarnya ada yang namanya grup, kemudian ada jenis komunikasi yang untuk komunikasi media, ada juga komunikasi untuk massa ya, ada komunikasi untuk publik ataupun retorika ya. Nah, ini mungkin tidak kita bahas pada saat ini ya. Ini beda pembahasan komunikasi yang lebih luas. Kita kali ini tekanannya kepada interpersonal. Kenapa? Karena kita dalam dunia marketing properti ataupun dunia broker atau realtor ini tadi, kebanyakan kita akan berhubungan one on one atau hubungan interpersonal. Itu yang paling umum biasanya terjadi. Jadi hubungan komunikasi dua arah antara dua person gitu. Nah,
Dalam masalah hubungan dua person tadi, ini noise yang timbul itu kadang-kadang adalah ini kita mengalami hal-hal dulu yang namanya biasanya adalah ada namanya interpretasi ya. Jadi ini yang kadang-kadang bisa apa namanya di luar kendali kita, karena apa yang kita kirim ternyata diinterpretasikan atau diterjemahkan oleh orang lain itu dengan berbeda. Jadi di sini ada kendala ketika kita menyampaikan ini ternyata diterjemahkannya berbeda, interpretasi. Kenapa? Karena itu menyangkut masalah kebudayaan yang berbeda. Jadi bisa masalah budaya ya. Bisa juga karena skillnya berbeda, maksudnya itu pengetahuan seseorang tentang sesuatu itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau kita berbicara dengan anak SD, dengan SMP, dengan SMA, dengan yang sudah kuliah, itu beda, itu berbeda pengetahuan. Kemudian juga ada namanya istilahnya prasangka. Nah ini prasangka kadang timbul. Jadi kita kenapa kok begini kok begitu. Nah kadang orang sudah berpikir dulu, asumsi-asumsi segala macam sudah berpikir dulu, sehingga dia mempunyai interpretasi yang berbeda gitu. Kemudian juga ada misalkan juga ternyata kita memberikan pesan ini itu berlebihan gitu ya, panjang gitu istilahnya. Nah itu juga bisa ditangkap sepotong-potong. Nah ini bisa menimbulkan salah interpretasi juga. Jadi apa namanya, yang ditangkap oleh receiver ternyata berbeda. Dan ya ini yang kita sampaikan bahwa yang paling penting dari proses ini tadi adalah sebenarnya ini komunikasi berlangsung dua arah ya. Jangan diingat ketika kita jadi sender mengirimkan seperti ini. Nah ketika ini juga akan bertukar posisi ketika dia yang mengirimkan pesan kembali itu tadi. Jadi ini dua arah. Jadi harus diingat kita dalam berkomunikasi tidak bisa hanya menekankan kepada orang lain untuk menerima. Jadi kita harus juga bisa menerima, itu yang paling penting ya. Oke, kemudian untuk yang paling tepat lagi dalam masalah komunikasi untuk relator ini adalah yang disebut sebagai komunikasi persuasif ya. Oke, tentang persuasif ini agak panjang sedikit, kita mulai. Jadi komunikasi persuasif ini yang lebih tepat untuk kita di relator ya. Ada jenis komunikasi sih macam-macam ya, mungkin yang jenis informatif, yang argumentatif segala macam, tapi itu mungkin belum jadi prioritas kita untuk topik kali ini. Kita cenderung apa yang pas untuk relator. Jadi yang paling pas menurut saya adalah yang jenis persuasif ya. Persuasif ini tujuannya adalah mengubah pendirian. Yaitu mengubah pendirian atau pendapat sehingga sesuai yang kita inginkan gitu, dengan cara-cara yang tidak konfrontatif. Nah ini yang paling penting ya. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya komunikasi persuasif itu antara lain adalah bahwa kita harus punya kredibilitas ya, istilahnya ya, kredibilitas ini. Kredibilitas dalam dunia realtor, misalnya nih kita memasarkan rumah ya, rumah yang misalkan 1 M itu juga
kita harus punya kredibilitas untuk memasarkan itu. Contoh misalkan kita juga harus berpakaian yang mencerminkan bahwa kita itu mampu untuk menjual di harga SPM misalkan, itu contoh, itu untuk membangun kredibilitas ya. Kemudian juga pengetahuannya juga cukup untuk meyakinkan orang kira-kira yang beli 1M. Jadi yang orang yang mempunyai kemampuan beli di 1M itu profilnya seperti apa. Nah, kita juga harus mampu untuk masuk ke dalam lingkungan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah pesan ini harus masuk dari istilahnya dari awal, itu harus sudah pesannya disampaikan. Pesannya harus disampaikan dari awal untuk persuasif ya. Dari awal sudah disampaikan tujuan kita memang istilahnya kalau di dalam properti mungkin ingin menawarkan properti itu udah tahu dulu gitu. Walaupun mungkin tidak kita sampaikan secara verbal langsung ya, tapi udah tahu nih kita sedang ngapain itu. Kemudian adalah kita juga harus pertimbangkan faktor lingkungan ya. Nah ini yang kadang kelewatan ya. Faktor lingkungan, faktor yang ada di luar kita ya. Jadi itu harus menjadi pertimbangan juga nih. Kita ini berbicara dengan siapa, di mana, bagaimana caranya gitu. Jadi jangan memaksakan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita lihat nih lingkungannya kayak apa nih orangnya nih. Misalkan sedang menawarkan ke golongan anak-anak motor gede misalkan ya. Mungkin lebih baik kita juga istilahnya menampilkan bahwa kita juga penggemar motor besar misalkan. Jadi kita walaupun mungkin bukan motor besar, tapi kita tahu, kita paham tentang motor besar itu seperti apa, cc-nya berapa, cara mengendalikan bagaimana. Nah itu yang kita harus lihat faktor lingkungan tadi. Jadi jangan memaksakan hal sesuai kita sendiri, tapi perhatikan lingkungan juga. Tadi kita itu sedang ngapain, di mana, nah bagaimana caranya. Nah itu juga. Kemudian adalah kita juga harus kita harus memberikan pengertian ya, intinya yang dalam persuasif itu. Pengertian ini artinya kalau misalkan kita sedang menawarkan itu juga kita harus menawarkan itu benar-benar sesuai dengan yang ada di properti tersebut. Misalkan pengertiannya seperti apa. Misalkan nih rumahnya sertifikatnya HGB. Ya kita harus terangkan juga nih HGB artinya apa gitu. Atau kalau di Jogja ada aturan HGB untuk warga non-PRI misalnya. Ya itu harus diterangkan. Itu pengertian namanya. Jangan sampai orang yang sedang kita prospek atau kita dekati itu nggak ngerti, kelewatan di masalah ini, nanti bisa jadi masalah gitu. Jadi dan yang selanjutnya ada selain pengertian yang ini tadi juga ada kesinambungan ya. Kesinambungan dari apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita bicara tentang properti itu 1M tadi itu kepada orang yang sedang berjualan motor gede atau sedang berhobi motor gede ya, kita tuh tahu gitu loh bahwa ini kalau orang beli motor gede ini mestinya dia punya kemampuan bayar atau kemampuan belinya sekian. Nah kita tawarkan itu sesuai gitu, berarti berkesinambungan gitu. Jangan misalkan ketika sudah ketemu motor gede tadi ternyata kita tawarin rumah subsidi. Nah ini juga tidak berkesinambungan namanya. Sudah susah-susah menawarkan yang dijual malah rumah subsidi. Nah ini nggak berkesinambungan namanya. Jadi itu otomatis walaupun bagaimanapun Anda bagus di sini nggak akan nyampe karena tidak ada kesinambungan. Nah, itu yang kadang-kadang kita miss ya mendefinisikan itu. Jadi dalam hal ini teknik dasarnya itu yang paling utama adalah bahwa kita itu memang harus meyakini ya. Ini jadi teknik dasar di komunikasi
komunikasi persuasif ini kadang kelewatan. Kita harus yakin. Maksudnya kalau kita mau meyakinkan orang lain, itu kita harus yakin dulu apa nih yang mau kita omongkan tadi, atau properti macam apa yang ingin kita jual atau kita sampaikan kepada klien tadi. Itu kita harus yakin dulu, ini rumahnya benar, rumahnya bagus, terus legalnya juga aman, lokasi juga bagus, tidak banjir. Itu juga harus yakin kita kalau itu benar-benar tidak banjir. Karena sekali aja kita bilang nggak banjir, ternyata itu ada waktu datang hujan ternyata banjir, udah selesai kita. Kredibilitas tadi hancur langsung. Ya, kembali ke sini lagi tadi udah bubar semua gitu. Jadi harus ada keyakinan. Jadi kalau untuk teknik dasar yang paling penting ini menurut saya adalah yakin dulu, ini yakin. Nah setelah ini baru menginjak kita namanya istilahnya priming ya. Priming itu jadi priming itu ini agak susah nih bahasa Indonesia-nya, kayaknya nggak ada ya. Jadi makanya mohon maaf kalau ada istilah-istilah yang memang saya menggunakan bahasa Inggris, bukan berarti tidak cinta bahasa Indonesia ya. Cuman supaya lebih mudah, karena kalau terjemahkan bahasa Indonesia agak panjang dan beberapa mungkin malah tidak mengenal istilahnya, yang tidak malah membingungkannya. Nah priming ini juga. Jadi priming ini adalah kita itu melakukan ada beberapa komponen, tapi intinya tuh kayak kita fokus ya. Kita fokus kepada isu tertentu yang ingin kita sampaikan tadi. Misalkan kalau kita tadi sudah fokus ke rumah yang 1M, ya yang diomongin tadi waktu ketika ngomong ya itu berarti jangan tiba-tiba malah ngomongin tentang hotel yang harganya 20M gitu. Di komunitas kita mungkin jadinya tidak tidak fokus jadinya jadinya malah membingungkan klien gitu. Ini gimana tuh sebenarnya yang mau diomongin apa gitu. Itu salah satu ciri fokus ya. Kemudian yang kedua adalah ini yang saya bilang tadi, supaya interpretasinya sama ya. Namanya framing kita. Jadi maaf ini kayaknya agak kurang jelas. Framing ini untuk membuat ya, interpretasi menjadi sama ya, jadi menyamakan ya istilahnya, mungkin menyamakan interpretasi ya. Nah contohnya gini, tadi masih masalah dari motor tadi ya. Nah motor tadi ketika kita biarkan mereka mendengarkan kita untuk masalah rumah 1M, kita harus tahu bahwa inilah memang kemampuan mereka, misalkan sedang mencari atau membutuhkan rumah yang 1M tadi. Jadi supaya kita interpretasinya sama nih, bahwa kebutuhan mereka adalah rumah 1M. Jangan sampai ternyata ini salah kita framingnya. Yang kita kira mereka 1M, ternyata mereka lagi nyari rumah yang harganya 5M. Nah, pasti apa yang dibicarakan di depan itu udah buyar semua, karena beda interpretasinya. Dikira kita sedang bicara tentang 5M, begitu kita buka bahwa harganya 1, langsung drop semua gitu. Nah, ini yang artinya kita coba framing ini benar bahwa kebutuhannya adalah kebutuhannya di 1M. Ini speedernya kayaknya kan ekstrim ini. Ya, jadi kemudian kita juga menyampaikan tentang informasi kunci ya. Jadi informasi kunci, misalkan tadi tentang rumah-rumah tadi, bahwa apa yang kita sampaikan adalah bahwa rumah tadi harganya 1M, lokasinya di sana yang memang mungkin kompleknya elit ya. Kemudian dia
dia bisa di KPR karena IMB dan segala macam komplit, dan juga bahwa rumah ini berada di kawasan yang misalkan menjadi favorit di kota, atau misalkan di Jogja, atau misalkan di wilayah utara. Nah itu jadi sebuah informasi kunci. Jadi apa yang kita sampaikan harus adalah informasi-informasi kunci itu tadi ya. Nah ini ada yang kadang-kadang kita lewat juga nih di masalah framing ini, adalah bahwa kita juga harus membicarakan masalah sosial budaya. Sosial budaya di sini artinya bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita pahami tentang sosial budaya mereka gitu ya. Jadi contohnya ini anak motor tadi misalkan, ini mempunyai budaya mereka suka berkumpul, kemudian suka berpergian bersama-sama kemana gitu. Nah, itu adalah kita harus mengerti nih budaya mereka gimana. Kalau memang kita bisa menyesuaikan sosial budaya mereka ini, nah akan lebih baik bisa diterima gitu lah. Itu maksudnya dari sosial budaya. Jadi ada pendekatan sosial budaya yang bisa kita sesuaikan gitu. Kemudian yang lain adalah, nah ini audiovisual ya. Jadi audiovisual adalah membantu bagaimana kita menciptakan teknik untuk komunikasi persuasif ini supaya lebih jelas gitu. Kenapa? Ini menyangkut prinsip dasar dari manusia ya, bahwa kebanyakan kita memang memiliki sifat itu ataupun tipe dari manusia itu, ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik ya istilahnya itu ya. Jadi ada 3 tipe pada umumnya ya yang ada di manusia ini, yaitu tipe visual. Tipe visual ini orang yang lebih banyak terpengaruh karena indera penglihatan ya. Jadi selalu melihat berdasarkan, keputusannya banyak diambil berdasarkan mata gitu. Bagaimana secara tampilan itu visual ya. Kemudian auditori adalah kita banyak mengambil keputusan itu berdasarkan pendengaran atau yang terdengar. Nah, kinestetik itu biasanya berdasarkan sentuhan ya. Nah, ini kebanyakan sih orang di dunia hampir 65 ya, 65% itu visual, dan ini sekitar 30%, ini sekitar 5%-an ya kinestetik. Jadi ini kenapa makanya kita pentingnya menggunakan audiovisual. Jadi prakteknya adalah otomatis kita harus membuat foto rumah yang bagus, kemudian video yang bagus. Nah, itu akan mempengaruhi besar pengambilan keputusan untuk saat ini. Kenapa? Karena tipe kita tadi ya. Nah, ini juga yang mungkin menjadi hal yang terakhir adalah kita harus juga argumentatif ya. Dari pendekatan komunikasi persuasif ini juga harus argumentatif. Artinya itu kita tuh harus masuk akal ya. Apa yang disampaikan masuk akal, sesuai logika. Jadi jangan menyampaikan misalkan hal-hal yang sulit diterima akal ataupun sulit diterima nalar gitu. Nah, kita harus menyampaikan secara argumentatif berturutan gitu. Misalkan kalau kita bilang ini daerahnya prospektif, kita harus bilang kenapa. Misalkan karena ini nanti kan akan dibangun jalan tol. Nah, keluar jalan tolnya, exit tolnya itu akan dekat sekali dengan pintu masuk daripada perumahan ini misalkan.
Berarti itu akan jadi prospektif ya. Karena akan rame, dengan rame biasanya akan meningkatkan daya jualnya lagi ya. Itu contoh. Jadi Anda menandakan fakta itu, tapi kenapa gitu? Kenapanya harus masuk akal. Jadi jangan asal ngomong gitu. Karena sekali asal ngomong tanpa argumen yang benar, gugur lagi dari awal ini kita. Yang apa yang telah kita bangun tadi ya. Nah ini itu sebenarnya adalah yang ingin saya sampaikan tentang masalah basic communication skill ya. Jadi ini yang tidak terlalu advance, jadi ini masih mendasar dulu. Nah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai prinsip-prinsip komunikasi yang harusnya kita pahami. Gitu. Contoh adalah kita sebelum memulai semuanya, kita harus ingat nih, kita justru bukan diharapkan untuk terlalu banyak berbicara ya, tapi sebenarnya kita diharapkan untuk mendengarkan. Nah, jadi kita harus lebih banyak mendengarkan sebenarnya ya. Buktinya apa? Mari kita lihat dari anatomi tubuh yang diciptakan Tuhan ya. Kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Nah, ini adalah petunjuk sebenarnya daripada Tuhan bahwa kita harus lebih mengutamakan mendengarkan orang lain ataupun pendapat lain daripada kita berbicara. Ini juga jadi kunci di atau tadi communication skill. Sepengetahuan saya, justru para broker ataupun relator yang berhasil itu bukan yang terlalu banyak berbicara kepada kliennya, tapi menurut saya justru yang banyak mendengarkan kliennya yang bisa lebih banyak closingnya. Kenapa? Karena mereka mendengarkan betul-betul kebutuhan daripada klien. Ini yang menjadi kadang-kadang salah pengertian di dunia broker untuk yang awal-awal ya. Jadi ketika orang datang, yang dilakukan pertama nyerocos saja, nerangin rumahnya ini begini gitu begini lokasi belum, sampai yang kliennya bingung gitu mau ngomong apa, terus dia juga malah memutuskan untuk pulang karena pusing gitu. Nah ini, dan yang brokernya bingung deh, kok bisa gitu, kenapa gitu ya, padahal saya sudah menjelaskan semuanya ya gitu. Padahal tadi ternyata ada salah gitu ya. Jadi kita tidak mendengarkan dari kebutuhannya. Jadi kebutuhannya ternyata bukan rumah yang 1 M tadi. Ternyata dia memang cari yang 500 juta. Jadi mau kita ngerocos sampai sebagus apapun presentasi apapun, kalau memang itu bukan kebutuhannya ya tidak akan terjadi closing kan jadinya, karena kita kesalahan mendasar tidak mendengarkan. Harusnya kita dengarin. Nah, cara mendengarkan itu memang ada untuk menciptakan hubungan yang bisa menguntungkan itu ada 2 ya. Jadi intinya tadi adalah effective learning ya namanya istilahnya ya. Salah sebentar, saya perjelas segini kayak ini effective listening ya, maksud saya dalam konteks pendengaran berarti ini effective listening. Jadi kita harus bisa mendengarkan dengan efektif dan efisien itu seperti apa ya. Ini bahkan di dunia internasional ya, di MIT itu sekarang ada khusus untuk bagaimana mendengarkan. Ini bagian daripada pelatihan leader ya. Itu juga dilatih untuk mendengarkan. Ada macam-macam pendengaran ya, teknik mendengar yang diajarkan. Ini luar biasa ya. Jadi ini baru dikembangkan aja gitu. Jadi baru sadar bahwa mendengarkan itu ada tekniknya gitu. Ini jadi
sebuah penelitian dari seorang profesor ya, kayak di MIT juga, dan sekarang sudah dijadikan pelatihan ya, bahwa bagaimana sih effective listening gitu. Itu yang menjadi sebuah fenomena baru. Yang kedua itu adalah bagaimana kita bertanya sebenarnya. Ya, kembali ya, kita faktor ya masalah listening tadi adalah supaya efektif juga harus kita namanya membuat powerful question kalau buat kita ini ya, buat dunia kita. Jadi bukan kita yang nerocos banyak menerangkan ya, tapi adalah bagaimana kita bertanya. Nah ini juga sama yang tadi berhubungan erat dengan yang pelatihan tentang effective listening ya. Jadi bagaimana kita bisa bertanya itu yang powerful, tepat, kemudian sesuai dengan kebutuhan kita, dan yang ditanya juga tidak merasa risih. Ini menjadi kemampuan yang kadang kita lupa. Ini contohnya misalkan di dunia broker, ketika ada orang bertanya tentang properti kita, ini misalkan rumahnya berapa, harganya berapa, gitu, kita jawab. Kita mengakhirinya dengan kalimat berita istilahnya, informasi, kan informatif, ya dijawab gitu. Nah, ternyata para komunikator yang baik, yang sukses itu mengakhiri kalimatnya dengan tanda tanya gitu, dengan bertanya. Kenapa bertanya? Karena dengan bertanya maka kita bisa menemukan kebutuhan daripada klien kita dengan benar, dan apa sih sebetulnya kebutuhan mendasar dan yang paling krusial ataupun yang paling dia butuhkan gitu. Itulah makanya pelatihan mengenai powerful question dan effective listening ini jadi sebuah tren baru ya, bahkan jadi penelitian yang cukup serius, karena ini kejadian yang mungkin kita bisa lihat sekarang ya, di konflik antara Rusia dan Ukraina ya. Ini ada banyak kejadian yang sebenarnya mungkin berawal dari tidak ada yang saling mendengarkan gitu. Semua saling berbicara dan tidak ada yang mendengarkan. Akibatnya terjadi konflik. Nah, itulah akar mula bahwa mendengarkan itu sangat penting, bahkan bisa menimbulkan perang gitu. Jadi ini contoh nyata yang kita alami sekarang nih, ada perang gitu. Ini cuma sebenarnya karena tidak ada yang mendengarkan, semua saling berbicara. Ini juga banyak di fenomena di televisi kita, itu banyak talk show kalau kita perhatikan. Ini terus terang mohon maaf saya harus katakan kok tidak mengajarkan hal yang baik ya. Karena semua pembicaranya berbicara semua, tidak ada yang saling mendengarkan, dan mereka minta didengerin aja, tapi tidak mau mendengarkan pendapat lawannya. Jadi itu menurut saya tidak mengajarkan hal yang baik. Jadinya ya itu buat demi kepentingan show seperti itu. Jadi semacam apa ya, mencontohkan hal yang seharusnya tidak baik gitu. Karena seharusnya kita tuh lebih banyak mendengarkan gitu. Ini udah terbukti kan, Tuhan menciptakan telinga kita dua, ini mulut cuma satu. Itu ada artinya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan itu karena kebetulan, nggak ada kebetulan. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi banyak hal-hal yang di luar kadang-kadang di luar ekspektasi kita bahwa ini itu penting gitu. Makanya kembali saya sampaikan bahwa ini kita berbicara tentang basic gitu, basic communication. Hal-hal yang kadang kita meremehkan atau lupa. Jadi banyak hal-hal yang harusnya kita kita kuasai dengan baik, tapi kita tidak menguasai karena kita salah beranggapan atau meremehkan selama ini. Nah, kemudian mengenai komunikasi ini tadi ya. Nah, ya. Komunikasi ini ada yang berupa
verbal, ada non verbal. Kurang lebih, jadi apa namanya, sebuah komunikasi itu sekarang lebih banyak yang digunakan adalah ini 55%, ini sekitar 45 ya, 45% verbal. Nah, dari yang verbal itu biasanya ada penggunaan kata, kan ada berupa kata, kemudian juga ada yang berupa artikulasi. Gimana ya, saya tulis di sini aja. Saya hapus dulu sih. Jadi di sini itu bisa kata ataupun tulisan ya. Ini bisa. Nah, di sini ada artikulasi, tonasi juga termasuk. Kemudian juga bisa dari apa namanya, kelancaran dalam komunikasi ya, kelancarannya juga ini nyangkut verbal. Kemudian yang dari non verbal ini kita itu ada beberapa hal yang ternyata itu faktornya lebih besar ya. Jadi ini contohnya adalah ekspresi ya, ekspresi kita, ekspresi dari kegiatan komunikasi kita tadi ya, itu kadang juga berpengaruh besar. Kemudian ada juga misalkan body language ya. Body language ya, jadi atau mungkin PL ya, tapi bukan senam ya, bukan senam body language, bukan ya. Ini adalah bahasa gerak tubuh ya kita. Misalkan kalau kita harus sesuaikan gitu, jadi verbal dengan non verbal harus sinkron gitu. Contohnya kalau sedang semangat ya mungkin dengan mengepalkan tangan misalkan ya kan, jadi sinkron. Misalkan ngomong semangat tapi ternyata tangannya lemas di bawah, nah itu juga tidak cocok ya. Kemudian yang berikutnya juga misalkan masalah sentuhan. Nah ini sentuhan ini juga kadang penting ya. Jadi masih kadang kenapa kita tadi ada orang-orang yang kinestetik juga ya. Jadi sentuhan juga bisa berpengaruh. Jadi kita bisa untuk meyakinkan orang. Tapi hati-hati sentuhan karena ada orang yang tidak suka disentuh ya. Jadi harus kita lihat dulu ya tipe apa gitu. Sentuhan tapi juga bisa sangat misal menyemangati, ada orang sedih atau bagaimana, kita juga perlu ada namanya sentuhan gitu. Nah ini saya akan menginjak bagian akhir ya. Ini sebuah tips sih mungkin sebenarnya. Jadi ini sebuah tips ya. Kadang-kadang saya juga sering ditanya nih, gimana misalkan nih apa sih yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita menghadapi proses yang tidak pernah kita ekspektasi ataupun mendadak ketemu. Dilalah di misalkan di acara kawinan atau seminar, kita ketemu dengan anaknya konglomerat nih, misalkan ya. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dalam masalah komunikasi ya? Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu ya, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Saya ceritakan misalkan, karena ini kayaknya penting banget nih, kadang-kadang kelewatan sebenarnya. Ini yang harus misalkan kita harus punya waktu mungkin dalam kesempatan itu otomatis nggak lama, paling 3 menit sampai 5 menit. Tapi gimana caranya dalam 3-5 menit tadi orang tadi punya kesan terhadap kita, 1, 2 dia ingat tentang kita ya, dan ketiga dia tahu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, itu
bagaimana caranya? Yaitu istilahnya kadang-kadang kita harus segera melakukan labelingnya, melakukan labeling atau apa ya? Mungkin ada yang juga yang istilahnya mungkin melakukan selain labeling adalah misalkan orang kadang bilangnya mirroring atau apa. Jadi intinya adalah kita harus menyamakan bahasanya. Bahasa ini tadi bahasa ada bahasa macam-macam ya, verbal dan verbal. Nah, contoh begini. Berapa pengalaman saya tiba-tiba ini lagi acara ke toilet, ternyata ketemu cucunya Mokhtar Yadi di sebelah toilet saya ini. Saya sedang berbicara dan ternyata bersebelahan dengan cucunya Mokhtar Yadi. Ini tahu sendiri Mokhtar Yadi adalah konglomerat di bidang salah satunya adalah properti ya dengan melalui Lipo. Nah kita harus bicara apa? itu kejadian nyata. Tidak dirancang, bahkan kita nggak tahu nih bakal gitu. Tapi ternyata di toilet sebelah cucunya Mokhtar Yadi ternyata. Nah, atau sedang antri makanan, sebelah, nah ini anaknya grup Mayapada misalnya. Kita harus ngapain? Saya juga pernah ngalamin. Atau lagi duduk seminar, persis di depan kita duduk Pak Harman Hartono yang punya BCA. Nah, terus kita mau ngomong apa gitu. Terus pernah juga saya di acara seminar, terus sebelahnya Andi Malarangin. Harus bicara apa? Nah, ini kuncinya. Kita harus cepat-cepat melakukan namanya labeling nih. Bung Andi misalkan, kalau biasanya nih saya contohkan ya, contoh aja deh. Kita tahu Andi Malarangin berarti orang Makassar ya, tapi kita juga tahu nih dia dulu kuliahnya di Jogja dan istrinya di sini. Kita harus bicara dong. Halo Mas Andi, kapan ke Jogja lagi ini? Ini anak-anak alumni SMA 8 kayaknya nunggu, karena saya tahu dia alumni sana ya. Hampir bisa dipastikan dia langsung beri perhatian ke kita, karena kita ketemunya ini di kota, misalnya di Jakarta, di mana yang tidak ada komunitasnya itu, pasti dia langsung berikan kamu siapa gitu, gimana, apa yang dilakukan di sini, lagi ngapain, nah gitu. Nah, kita langsung terangkan apa kita profesi kita apa sebagai apa waktu itu, dan kita sampaikan mungkin janji aja ketemu. Oke Pak, di depan kalau boleh saya ketemu misalkan di sini. Itu hampir 100% saya belum pernah mengalami penolakan ya, walaupun itu orang-orang besar ya. Tapi itu tadi ingat, ini harus berjalan secara natural gitu. Kita bicara-bicara dengan ini tadi, kita harus menemukan bahasa atau kesamaan kita. Contoh misalkan dengan ini ketemu Pak Arman nih, Arman Hartono itu hanya punya BCA, tapi logatnya itu berarti kan logat Jawa ya. Ya karena dia namanya di Kudus. Dan otomatis keluarga Hartono adalah penggemar bulu tangkis. Nah, coba kita langsung masuk ditanya, gimana Pak? Ini kita jarum yang di putaran di mana gitu, kok bisa begini hasilnya gitu ya? Apakah ini akan masuk di putaran berikutnya misalnya? Nah, itu pasti akan menarik perhatian mereka. Kenapa? Karena kita langsung melakukan labeling yang sama dengan dia gitu ya. Kita ada di frekuensinya dia gitu. Ini cara cepat ya, cara cepat. Tapi selanjutnya memang harus seperti yang sudah saya sampaikan semua. Harus ada isinya setelah itu ya. Ini tapi kita kan harus menyampaikan. Kadang-kadang ini kalau di dunia bisnis ada pitching ya. Pitching itu kita menyampaikan ide atau gagasan kita kepada orang lain, misalkan investor atau apapun, supaya bisa diterima ide kita. Nah ini kadang yang kita lewat nih melakukan pitching ya. Jadi harus cepat nih, kita harus bisa berpikir menyamakan persepsi ataupun label yang harus kita sematkan gitu. Otomatis dengan bisa tadi misalkan kita ketemu nih bosnya ini orang Batak gitu. Ya saya harus langsung mengubah bahasa dan logat saya jadi Batak gitu. Macam mana nih Bang kalau bisa begini nih? Nah, mana bisa kita ini ambil semua semacam ini, kita kan nggak kayak gitu Bang. Nah itu harus berubah
Walaupun saya orang Jawa, saya orang Jogja, tapi saya harus mengubah itu ketika misalnya berbicara dengan yang ternyata yang kita temui adalah keturunan dari Batak misalnya. Contoh, dengan cara gitu dia akan merasa kita ada di lingkungannya dia. Penerimaannya akan berbeda dan kecil sekali terjadi penolakannya. Ini adalah hal yang keterampilan ya. Makanya saya bilang skill, praktek ya, ilmu praktek, ilmu yang harusnya dilaksanakan atau dipraktekkan langsung, bukan teori sih. Butuh latihan iya, butuh pengalaman ya, tapi segalanya bisa berjalan dengan baik kalau kita punya niat pertama ya. Niatnya harus baik juga. Seperti saya pernah sampaikan dulu bahwa kita, kalau menurut saya, selama kita punya niat baik, tujuan baik, keyakinan juga baik, itu orang lain bisa menangkap walaupun tidak kita katakan. Jadi ketika itu akan tertangkap di hati nurani, ini yang kadang-kadang kita lewat. Itu aja. Jadi kita punya niat dan tulus itu menjadi sebuah senjata kita untuk berbicara kepada siapa. Intinya harus niatnya juga harus baik gitu. Nah, ini ada hal yang mungkin sebagai penutup, ini kenapa kita harus bisa membedakan ya pola-pola komunikasi tadi, karena mungkin pola komunikasi yang salah atau pemahaman yang salah bisa menimbulkan salah paham, bahkan bisa sampai perang tadi. Nah ini saya minta contoh, saya akan contohkan sedikit nih. Mas bisa pinjam itu punya korek ya? Oh ya. Oke, pinjam sebentar ya. Oke. Kalau menurut teori yang kita pelajari ya, kebetulan saya dari engineering juga, adanya api, kebakaran itu biasanya karena ada 3 hal ya. Ada heat itu panas, kemudian ada fuel atau bahan bakar, kemudian ada yang namanya oksigen. 3 hal ini akan menghasilkan namanya api. Ya, dalam kebakaran kalau mau memadamkan api biasanya akan berusaha memisahkan ini. Tapi yang kadang kita kurang pahami adalah mana sih yang disebut api, mana yang heat, mana oksigen, mana fuelnya. Ini saya pinjam tadi ya dari Mas Rage di situ ya. Jadi apa namanya, ada hal-hal ini ya, kita lihat dulu ya. Lihat ya, Terlihat. jadi tadi mungkin dari yang kita lihat tadi, kita saya mungkin terlihat matikan api kan. Tapi ada yang berani nih matiin langsung seperti saya tadi matiinnya. Ya, itu kenapa? Karena saya tahu bedanya api, bedanya heat, fuel sama oksigen ada di mana. Itu tadi, yang saya matikan tadi api. Apakah api itu panas? Ya silakan Anda buktikan sendiri mana yang panas. Karena tadi ada saya bilang heat. Heat bahasa Inggrisnya artinya apa sih? Heat artinya apa? Ya panas ya. Panas ya kan? Nah, Padahal terjadinya api karena 3, heat, oksigen, dan fuel ya, fuel. Makanya saya bilang itu adalah pemahaman yang tepat bagaimana kita memadamkan api. Mana, karena mungkin pada bingung yang disebut api yang mana tadi itu. Ini juga pemahaman yang tepat tentang komunikasi yang tepat bisa menyambung silaturahmi, menambah rezeki, dan bisa menimbulkan perdamaian dunia. Tapi kalau salah, bahkan bisa terbakar kita, bahkan kita bisa terlibat dalam perang. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya akan lihatkan ya. Ya,
itu tadi, pemahaman yang benar akan menciptakan pola komunikasi yang baik dan akan menciptakan perdamaian dunia, bahkan otomatis kalau di dunia kita bisa menciptakan perjuangan yang baik dan tidak menimbulkan permasalahan, karena kita harus selalu menjadi bagian daripada solusi dan bukan jadi masalah. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.